28 tokoh yang mewakili 6 agama yang ada di Indonesia Jumat siang melakukan pertemuan dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Raja Salman mengungkapkan dialog antar agama beragama, antar umat beragama ini akan memperkuat toleransi sekaligus penting dalam upaya memerangi radikalisme. Pertemuan dilakukan di sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, diinisiasi oleh seorang presiden dari sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan pertemuan lintas agama ini dilakukan dengan seorang raja dan sekaligus sebagai penjaga dua kota suci. Jadi saya kira ini merupakan satu pertemuan yang sangat baik dengan pesan toleransi, harmoni, kemajemukan bagi perdamaian dunia. Ya, dan untuk mengelaborasi jalannya pertemuan di Hotel Raffles, kita sudah terhubung dengan koresponden kami Silvano Hajid. Vano, apa yang bisa Anda laporkan atau Anda highlight dari pertemuan tadi, meskipun tadi Menteri Luar Negeri sudah memberikan sedikit rangkumannya, apa yang kemudian menjadi catatan-catatan penting dari pertemuan lintas agama tadi? Yang jadi catatan penting dan perlu di-highlight di sini adalah 6 agama, 6 perwakilan pemuka agama ini datang memberikan pendapat pada Raja Saudi Arabia untuk mencerminkan tentang betapa majemuknya Indonesia di sini di mata dunia, dan ini juga merepresentasikan Indonesia di mata dunia tentang perbedaan agama yang terjadi dan juga kerukunan yang dihimpun atau disusun sampai dengan saat ini. Sementara jika kita bercermin terhadap beberapa kejadian sebelumnya, konflik komunal yang terjadi di sini indikasinya adalah resolusi yang bisa dikatakan sangat cepat untuk dilakukan antara pihak yang berkonflik. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia secara umum sudah dewasa menanggapi perbedaan atau menerima perbedaan yang ada di sini. Sementara kalau misal kita kaitkan dengan radikalisme atau ekstremis, tentu ini menjadi salah satu contoh bagi dunia juga ketika perbedaan agama, perbedaan suku dan ras juga bisa saling berdampingan. Nah, momen kali ini bukan saja momen simbolik pertemuan antara perwakilan agama, 6 agama tentunya pada Presiden Joko Widodo sebagai inisiator dan juga Raja Salman tentunya, tetapi ini juga menjadi satu catatan kecil atau tonggak sejarah tentang kerukunan umat beragama di Indonesia untuk menjadi contoh di dunia dan juga menjadi sindiran juga bagi kita sebagai warga Indonesia. Apakah kita bisa untuk meningkatkan step yang lebih tinggi lagi ketika sudah diapresiasi oleh Raja Salman tentang keberagaman kita, tentang kerukunan hidup beragama di sini. Sementara jika saya bisa tambahkan lagi, tadi Wakil Presiden Yusuf Kala sekitar 20 menit yang lalu baru saja tiba memenuhi undangan Raja Salman untuk melakukan undangan makan malam, dan kita juga sampai saat ini masih mengira-ngira apa saja isi pembicaraan antara Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Raja Salman. Tetapi ini juga yang jelas antara lain adalah untuk meneruskan agenda Presiden Joko Widodo tentang investasi di beberapa sektor keuangan, misalnya kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Sementara kalau misal kita bisa bilang ini malam terakhir dalam rangkaian kunjungan Raja Salman di Jakarta tepatnya, sehingga pertemuan Yusuf Kala dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan Raja Salman ini juga bisa mempengaruhi apa yang sudah disusun, yakni MOU tentang 11 kesepakatan yang disusun antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sementara sepanjang hari Jumat ini, sejak pagi hingga malam ini, Raja Salman juga menghabiskan waktunya atau memfokuskan kegiatannya di hotel tempat ia menginap di Jakarta. Sementara sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu kepulangan dari Wakil Presiden Yusuf Kala untuk mengetahui tentang poin-poin penting apa saja yang dibicarakan. Dan sebagai catatan, Yusuf Kala ini juga pernah bertemu dengan Raja Salman sebelumnya saat berbelasungkawa saat Raja Abdullah meninggal dunia di Riyadh beberapa waktu lalu. Dan ini pertemuan kedua. Sebelumnya Yusuf Kala juga pernah secara tidak resmi atau mengundang
Raja Salman untuk datang ke Indonesia dan kemudian disambut dengan Presiden Joko Widodo untuk juga mengundang Raja Salman ke Indonesia sebagai kunjungan balasan ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Arab Saudi tahun 2015 lalu. Kembali ke studio, Budi. Vano, selain dialog atau mungkin saling bertukar pikiran antara Raja Salman dengan tokoh-tokoh lintas agama tadi yang difasilitasi oleh pemerintah, apakah ada bantuan real atau rencana atau mungkin bantuan atau kerjasama yang real setelah kesepakatan ini berlangsung atau setelah dialog ini berlangsung, apakah ada bantuan real dari Raja Salman terkait dengan hal-hal yang tadi Anda sebutkan, mengatasi radikalisme, toleransi, dan segala macamnya? Arab Saudi pernah mencontohkan pada Indonesia ketika berupaya untuk mengurangi radikalisme, ada beberapa kesepakatan atau pertemuan sebagai fasilitator di Wina. Kala itu Arab Saudi menjadi salah satu fasilitator untuk menempuh resolusi damai antara agama atau antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Sementara jika kita kaitkan dengan Indonesia dan bantuan apa saja nantinya yang akan diberikan Arab Saudi, ini masih belum menemukan poin-poin penting untuk bantuan apa bentuknya seperti apa, tetapi yang jelas apresiasi Raja Salman terhadap keberagaman di Indonesia ini merupakan tonggak yang paling penting, merupakan bantuan dan statement paling penting pada Indonesia ketika kita berbicara tentang keberagaman agama pada Indonesia sebagai negara dengan umat muslim paling banyak di dunia. Ini menjadi salah satu kunci ketika nantinya ke depannya antara Arab Saudi dengan Indonesia dan juga warga negara Indonesia bisa saling bekerja sama untuk dapat setidaknya mereduksi adanya tindakan ekstremis dan juga radikalisme di Indonesia. Kembali ke studio, Budi. Baik, terima kasih Silvano Hajid yang melaporkan dari hotel tempat di mana Raja Salman menginap di Jakarta. Pertemuan tokoh lintas agama di Indonesia dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak sekali apresiasi. Pertemuan ini dinilai penting oleh Direktur The Wahid Foundation, Yeni Wahid, tentang contoh kehidupan majemuk di Indonesia untuk dunia. Toleransi dan harmoni umat di Indonesia ini adalah salah satu aset terbesar bangsa kita. Dan ini adalah kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Bahwa pertemuan kali ini dampaknya luar biasa, ya, dampaknya itu global. Karena Raja Salman menerima perwakilan umat beragama